Indonesia termasuk sebagai negara yang menjadi produsen udang tertinggi di dunia. Hal ini didukung dengan melimpahnya dan beragam jenis udang yang ada di bentang alamnya. Hewan yang dapat hidup di habitat air laut, payau maupun tawar ini menjadi salah satu sumber protein bagi masyarakatnya. Lempar, Pak. Cara perburuan di alamnya pun beragam. Setiap daerah mempunyai tradisi dan keunikan tersendiri. Petualangan dimulai dari selatan Jawa. Ada beberapa lokasi yang biasa masyarakat datangi untuk mencari lobster. Lokasi yang satu ini termasuk lokasi yang paling sulit. Tebing curam dengan batuan cadas menjadi tantangan. Kerang dan bulu babi menjadi makanan favorit lobster. Seluruh umpan harus dalam keadaan segar karena aroma yang amis dapat menarik perhatian lobster. Nah ini alat tangkapnya, disebutnya apa Mas? Rendet. Rendet. Jadi dia bulat dari besi, terus bagian jaring, bagian depan sama bagian belakangnya dikasih jaring. Jaringnya cukup tipis-tipis aja supaya lobster nggak bisa lihat. Terus tengah-tengahnya kita kasih sate kerang. Terus ini warna-warni biar lobsternya hop menarik. Nggak bisa keluar. Setelah jaring siap, batu diikatkan pada ujung jaring agar rendet bisa tenggelam langsung ke lokasi lobster. Jadi dari tempat saya berdiri sampai ke air itu kurang lebih tingginya 60 sampai 70 meter. Jadi kita harus lemparnya pakai bambu, lempar sekeras-kerasnya biar dia sampai ke bawah dan gak nyangkut ke karang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lempar Mas! Kunci kesuksesan memancing dengan cara ini adalah kekuatan tangan saat melempar umpan. Semakin jauh lemparan, rendet akan jatuh di lokasi yang diinginkan. Kita punya 3 rendet, jadi masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk lempar sekali-sekali. Ini rendet terakhir, kita lihat sejauh apa bisa dilempar. Melempar rendet tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Seringkali rendet tersangkut di karang. Seling sederhana pun dibuat untuk dapat menjangkau tempat tinggal lobster. Untuk membuat seling, tali yang digunakan haruslah berukuran tebal. Jika kondisi ombak sedang bersahabat, seling tradisional ini dapat bertahan hingga 1 minggu. Jika sedang tinggi, seringkali seling terputus di hari kedua. Sudah ada satu tadi yang kita turunin. Nah ini harus ditunggu 1 hari 1 malam sampai umpannya dimakan sama lobster. Kita kalau mau ambil berarti di lokasi yang satu lagi. Iya. Ada lokasi yang satu lagi yang kalau surut hasil lobsternya bisa kita ambil. Jadi kita menuju ke sana ya Pak ya. Oke. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pengambilan lobster juga tidak kalah ekstrim. Untuk bisa menjangkau sampai ke bawah, masyarakat harus menggunakan tangga bambu tradisional. Tak jarang ada masyarakat yang berani mengambil resiko dengan meletakkan rendet di posisi tengah. Saat harus memeriksa hasil, mereka akan berlari di atas karang. Saat ombak yang datang kecil, kami langsung mengambil rendet yang sudah diletakkan malam sebelumnya. Untunglah kami mendapatkan hasil. Mantap! Gede lobsternya. Namanya apa Pak? Lobster batu. Lobster batu? Iya. Lobster batu. Ini kurang lebih ukurannya 300 gram ya? Iya. Kurang lebih 3 ons karena memang yang boleh diambil ukurannya lebih dari 250 gram. Iya. Seandainya ini kurang dari 250 gram, harus dibalikin lagi.
Lobster batu atau spiny lobster adalah yang paling sering didapatkan oleh masyarakat. Panulirus peniculatus memang tinggal di perairan karang yang tidak jauh dari pantai. Krustasia ini biasanya hidup di pantai berkarang hingga kedalaman 100 meter. Lokasi 2, lokasi terakhir kami. Nah, ini ombaknya mengkhawatirkan. Besar. Nah, nunggu dulu. Mbak-mbak yang mau ya. itu. Oke Pak, boleh? Ya, udah, boleh nggak apa-apa. Mantap. Dapat 2. Dapat 2. Mantap. Rezeki lagi. Dapatnya yang besar. Jadi kita tebar 2. Iya. 2 perangkap. Dapat 3. Dapat 3. Wah, mantap. Mantap ini. Kadang-kadang bisa dapat lebih dari 3 memang, tapi kadang-kadang bisa nggak Ya. dapat sama sekali ya. Tergantung kondisi Nggak ombaknya. bisa dipastikan. Iya. Kita kan pasang perangkap. Pasang perangkap. Nah. Jadi ini sebentar lagi pasang mau kembali, kita harus cepat-cepat Cepat. pergi dari sini daripada kita yang terperangkap Mbak, besar? pasang. Iya. Saat yang paling ditunggu-tunggu kalau habis nangkap lobster, makan lobster. Tapi karena kita di pinggir pantai, nggak usah susah-susah lah ya Pak masaknya. Iya. Cukup kita rebus, tapi rebusnya spesial, Iya. pakai air kelapa. Rasa dagingnya yang manis membuat lobster disukai berbagai kalangan. Kandungan protein yang tinggi membantu tubuh untuk membentuk sel baru. Masyarakat Gunung Kidul seringkali berkreasi dengan berbagai olahan lobster. Merebusnya dengan air kelapa dipercaya bisa menambah rasa manis dari dagingnya. Lobster freshnya sudah ada. Rasa laparnya tidak tertahan. tidak tertahankan lagi. Terus juga di depan muka kita nih, aduh udah menggoda banget. Rasanya pasti Mantap. Manis semanis-manisnya. Daging lobster memang kalau fresh dia sudah manis. Tadi kita rebusnya pakai air kelapa, jadi makin manis lagi. Mantap. Capek-capek kita jalan terbayar ya Pak. Iya. Sedapnya luar biasa. Lobster mengandung asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Mengonsumsinya secara rutin juga baik bagi pertumbuhan gigi karena kandungan kalsium dan fosfornya. Buat yang punya kolesterol, Bapak Ya. aman kan kolesterolnya? Aman, ya Pak? aman. Hati-hati kalau punya kolesterol jangan banyak-banyak, nanti bisa langsung sakit kepala. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Nah, di Kepulauan Seribu nggak cuma dimanfaatin sama masyarakat ketika pasang surut air laut untuk mencari ikan. Kayak sekarang saya bersama Sahrul dan teman-teman mau cari biota laut, kita akan cari. Dan carinya pun nggak terlalu jauh dari dataran. Kita mau cari apa hari ini? Udang ronggeng. Tetapi ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berarti mulai dari sini aja ya. Kasih umpannya di sini berarti. Iya. Oh, kalau mencari udang jenis lain kita biasanya pakai jaring, tapi kalau di sini untuk mencari udang ronggeng ada alat khusus, namanya disebutnya Pengko jepret. Disebutnya di sini pengko jepret. Ini sederhana, bisa kita bentuk dari bambu seperti ini atau dari kayu juga bisa yang dibentuk kecil. Sebenarnya sistemnya sama seperti jerat. Nanti ketika udah dikasih umpan di sini, udangnya mendekat, dia makan, terus akan kejerat, nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Nah, disitulah akan kita tarik. Dan biasanya umpan yang cepat dia tangkap tuh apa?
umpan cumi seperti cumi, udang yang Oh, kecil-kecil itu. Udang pun bisa, Iya, yang jenis bisa. lain. Iya. Oh, yang penting aromanya dia Iya, amis yang ya. aromanya cukup amis. Ini kita udah menemukan lubang yang lain. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Wow, 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 wow. Dapat juga akhirnya. Ukurannya besar. Yang lain pada dapat gak? Ini dapat? Belum. Saya udah dapat. Ukurannya gede ya. Udang ronggeng atau banyak yang menyebutnya udang gola merupakan krustasea dari ordo Stomatopoda. Si bongkok ini memang terkenal punya rasa yang lezat, sehingga banyak yang memburunya untuk dikonsumsi. Mana coba tarik pelan-pelan. Dia narik lagi nggak ke bawah? Enggak, cuma sedikit doang. Sedikit ya tarikannya. Wow, 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 wow. Wow, dapat lagi. Wow, tuh lihat ya. Jadi ini warnanya agak sedikit berbeda sama yang tadi kita tangkap. Tadi agak putih dari cangkang luarnya. Kalau ini agak sedikit merah. Iya, ini yang lagi bertelur. Oh, berarti ini betina. Iya, betina. Oh, kalau lagi bertelur dia dari luar cangkangnya pun kelihatan agak kemerahan seperti ini. Kalau kita lihat bagian belakang atau bagian buntutnya ini sebenarnya ngingetin saya seperti lobster. Tapi yang bikin berbeda udang ronggeng dengan udang lain sebenarnya nih di bagian depan ya, di bagian capitnya. Nih seringkali juga ini disebut dengan udang mantis karena dia mirip seperti belalang sembah. Jadinya capitnya begitu tuh, lihat posisinya. Dan juga ini adalah salah satu hewan tercepat dalam melawan musuhnya ketika di dalam air. Waktu terbaik untuk mencari udang ronggeng adalah saat air sedang surut. Selain lebih mudah untuk menemukan lubang persembunyiannya, si udang mantis juga lebih sulit untuk bergerak. Tuh. Kan dia yang melakukan perlawanan. Jadi dia narik lagi ke bawah. Nih. Akhirnya dapat juga. Jadi ketika kita tadi sudah menemukan lubangnya, terus kita taruh pengkonya, itu kita menunggu dulu beberapa saat sampai udangnya makan umpan yang kita kasih. Seperti ini, udangnya kita dapetin lagi. Ukurannya hampir-hampir sama ya. Nih, seperti ini. Oh, udah pada dapat belum? Udah ya? Tuh kan semuanya udah pada dapat. Yang tadi saya katakan, kalau di sini memang masih banyak udang ronggeng, tapi untuk mencarinya butuh ketelitian untuk cari lubangnya dan nunggu udangnya sampai makan umpannya itu butuh kesabaran juga. Nah, habis ini saya sama teman-teman semua mau langsung masak udangnya dengan olahan yang sederhana. Makanya tetap ikuti jejak saya. Jejak betul. Enaknya dimasak apa? Kita apa? Kita bakar. Kita bakar enaknya ya. Ayo, mari bakar. Membakar udang ronggeng tidak boleh terlalu lama. Cukup 10 hingga 15 menit saja, supaya dagingnya masih tetap segar saat disantap. Ayo makan! Wah, walaupun ini penampilannya kurang menarik, tapi aromanya ini menggugah selera sekali. Ini teman-teman udah nyobain aja, udah matang dalamnya. Semua, udah tinggal makan. Wah, kayaknya enak.
Enak ya? Enak nggak? Walaupun ini namanya udang, tapi ketika kita makan rasanya dan juga teksturnya lebih mirip seperti kepiting dan juga lobster. Manis, gurih, apalagi ini baru pertama kalinya saya nyobain udang ronggeng. Bener-bener enak, dan kalau kita mau ngambil itu harus dilihat dari ukurannya, mulai dari sedang sampai besar. Yang kecil nggak boleh diambil. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Perburuan udang-udangan pun berlanjut menuju Pulau Maluku. Oke, ini didiamin Mama. Saya sama mau mama suku Naulu, Desa Rohua, lagi mau cari udang. Tapi carinya nggak cuma di sini, tapi nanti kita menelusuri sungai ya Mama ya. Iya. Nah, sungainya namanya Sungai Lata. Carinya pakai alat ya. Kalau di sini namanya manisal. Kayak gini nih bentuknya. Sebenarnya cara kerja dari manisal ini hampir sama kayak bubu, cuma kalau bubu kan di arus yang berlawanan ditaruhnya terus didiemin, diangkatnya nanti sejam kemudian. Tapi kalau misalnya ini manisal, kita yang nyerok sendiri begini. Wih asik. Mana lihatnya? Pegangnya bagaimana? Biar tidak apa? Kuat. Dia menggigit tidak? Ah, ini dia udangnya. Ini udang pertama kita ya, Mama ya. Nah, yang uniknya di sini kalau misalnya udangnya udah dapat, ditaruh di mana, Mama? Taruh di sini. Ditaruh di sini di dalam. Ini saya taruh di dalam. Iya. Hah? Kayak gitu-gitu. Mama, aku dapat. Udangnya tapi kecil, Mama. Ini ngambilnya gimana? Ngambilnya gimana? Pakai apa? Ambil saja ya. Dia hidup. Dia hidup. Ya, dapat ini tangkapan hari ini baru satu, tapi dapetnya kecil banget, tapi nggak apa-apa ya Mama ya, lumayan. Saya baru pemula. Ini ditaruhnya di mana ini? Oh, sama. Dia bergerak-gerak ini. Seluruh bahan sudah didapat, kini saatnya memasak. Olahan masakan wanita suku Naulu tak rumit dan tak sulit. Seluruh bahan diolah secara tradisional. Nah ini nih yang uniknya di sini, masaknya pakai bambu. Ini ditunggu sampai bambunya gosong, sampai nanti itu tandanya udah matang ya Bapak ya kalau udah gosong bambunya. Nanti boleh diangkat. Tapi ini lagi nunggu sebentar lagi. Meski bentuknya kecil, faktanya udang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat. Mengkonsumsi udang dapat mencegah kanker, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan kandungan fosfor dalam daging udang akan membentuk tulang dan gigi yang kuat. Rasa pedas yang berasal dari sambal colo-colo membuat ketagihan untuk terus mencicipi udang ini. Enak banget dari semua hidangan yang ada ikan, ada singkong, ada udang. Saya paling suka udang, apalagi dicocol sama sambal colo-colo ya Bapak ya. Enak. Tapi udangnya sudah mau habis. Mama jangan makan lagi, nih punya aku. Tidak boleh makan lagi, nih punya aku ya. Dulu, oke? Berpetualang menjelajah alam Provinsi Aceh, tak lengkap rasanya jika belum menemui yang khas dari daerah ini. Selain menikmati keindahan Laut Matanurung, hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein, udang kipas. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Binatang yang kami cari hidup di perairan laut dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Karenanya kami harus menyelam untuk mendapatkan sleeper lobster ini. Udang kipas atau Thenus orientalis hidup menempel di karang atau bersembunyi di balik pasir.
Sama seperti kepiting, biota laut ini juga memiliki cangkang yang keras. Karapasnya cukup kuat untuk melindunginya dari serangan predator. Kepalanya juga dilindungi duri-duri kecil dan besar yang ada di sekitarnya. Meski sepintas menyerupai lobster, udang kipas bukanlah dari keluarga lobster, karena binatang ini tak memiliki capit. Ini dia yang namanya udang kipas. Tadi saya sama Hafiz berhasil nemuinnya di karang-karang. Jadi dia ngumpet di bagian bawah karang dan cukup sulit, harus hati-hati. Jadi harus jeli juga ngeliatnya supaya bisa nangkep yang namanya udang kipas ini. Rezeki hari ini, semakin sore, air semakin pasang, justru kita dapat udang kipasnya. Asik! Masing-masing udah dapat satu, Hafiz dapat satu, Rizka dapat satu, Reni dapat satu, dan semuanya rata-rata ukurannya sama karena kita semua dapatnya di bawah karang. Nah, habis ini karena hari sudah semakin sore, ombak juga udah makin besar, harus segera merapat ke pantai, terus kita masak udang kipasnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah kembali ke pinggir pantai, udah siap pengen masak kuliner yang enak banget hari ini. Namanya sup udang kipas batok kelapa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udang kipas dibelah agar bumbu meresap ke dalam dagingnya. Jika tak ingin menyantap menu ini dengan nasi, kebutuhan karbohidratnya dapat diganti dengan kentang. Cita rasa pedas, manis, dan segar hadir dari bahan-bahan ini. Baru sebentar saja aromanya mulai tercium. Nah, ini dia bagian yang paling spesial. Kuahnya pakai air kelapa. Jadi dia nambah rasa manis alami langsung dari kelapanya. Tak sampai 10 menit, kuah pun mendidih dan udang kipas siap dimasak. Agar kandungan nutrisi dalam sayuran tidak rusak atau hilang, sebaiknya sayuran dimasukkan ke dalam urutan terakhir. Sedikit potongan jahe dapat mengurangi aroma amis pada masakan. Sup udang kipas batok kelapa. Ini sebelum Rani rasain ya baunya dulu. Enak bang. Baunya ini berasa banget bau air kelapa mudanya, tapi panas dan menggoda. Habis itu juga aroma daun bawangnya kenceng banget. Pasti rasanya enak sekali. Jadi daging udang kipasnya ini bener-bener manis. Terus tadi kita kan rebusnya cukup lama ya pakai air kelapa. Ada rasa air kelapanya juga kental banget di sini. Rasa kuahnya juga kecampur sama daging kelapanya. Jadi apa ya? Rasanya sempurna. Perburuan udang-udangan berlanjut menuju pinggiran sungai Sesayap di Malinau. Merangkap udangnya kita pakai harus bambu ya Pak? Ya. Karena bambu ini ringan, jadi ini ditancepin ke dalam seperti ini. Di situ dikasih umpan. Nah, tinggal kita tunggu pasang bambu-bambu lainnya. Jadi kita tahu udangnya ada di sebelah mana. Lihat bambu ini aja. Nah. Segini? Ya, pas di belakang dia. Nah, ini dia nih umpannya. Jadi dia terbuat dari singkong parut yang udah direndam dicampur sama dedak padi. Baunya nih tajam banget. Termasuk golongan omnivora atau pemakan segala, udang galah bisa menyantap segala macam makanan, mulai dari singkong hingga cacing dan alga. Set! Dapat gak di Pak kira-kira? Sisa 3 lagi ya?
Dari ujung situ. Ada nggak Pak? Ada nggak Pak? Ada? Wih, Pak. Wih. 1, 2, 3, 4. Yes! Ini dia nih yang namanya udang galah. Ternyata mereka berkumpul di satu titik. Dan ini di jaring masih ada lagi. Juga. Udang galah bisa dijumpai di sungai, danau, serta perairan yang mengarah langsung ke laut. Karena larva udang membutuhkan air payau untuk menetas. Setelah dewasa, mereka akan kembali ke air tawar untuk berkembang biak. Ada nggak nih Pak? Ada. Wih, bapaknya yakin. Ini berat sih, jadi harusnya ada. 1, ada. Biru besar. Yes! Waduh, udang jumbo dari Kalimantan Utara. Wih, ini Pak. Udang galah yang sudah didapat langsung diolah. Sederhana saja, langsung dibakar tanpa bumbu hingga warna kemerahan. Udangnya enak banget. Tadi kita bakarnya nggak pakai bumbu apa-apa ya Bu Luki ya? Nggak pakai bumbu apa-apa, jadi fresh, ditangkep, langsung dibakar nggak pakai bumbu. Tapi rasa dagingnya itu manis, terus ada keluar air-airnya gitu di mulut. Jadi kalau rasanya apa ya? Juicy, enak. Selain nasi, masyarakat Malinau juga mengkonsumsi agitawa atau sangrai sagu sebagai karbohidrat. Rasa daging udang dan sangrai sagu saat beradu di dalam mulut begitu nikmat. Menjadi penyemangat untuk melanjutkan petualangan.